Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita berada di hari Ahad tanggal 17 Ramadan tahun 1441 Hijriah atau 10 Mei tahun 2020. Kita melanjutkan kajian kitab Hadits Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih membahas hadis yang kedua. Dan hari ini merupakan pertemuan yang ketiga pada pembahasan hadis yang kedua ini. Sebab di pembahasan yang pertama kita telah bahas hadisnya secara global. Kemudian di pembahasan yang kedua kita sudah mulai menyebutkan faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah separuhnya. Sementara hari ini insyaallah kita akan sempurnakan semuanya. Kita ulangi secara ringkas hadis yang kita bahas. Isinya adalah, yang pertama, hadis ini adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, ketika dia dan para sahabat sedang duduk-duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seseorang yang mana bajunya putih, rambutnya hitam, tidak terlihat padanya bekas safar, bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun dari sahabat radhiyallahu anhum yang mengetahui orang tersebut. Kemudian yang kedua, orang itu duduk lututnya ditempelkan ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua tangannya ditaruh di atas pahanya. Duduknya sopan, pengen belajar. Kemudian dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu Islam? Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rukun Islam yang 5. Kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu iman? Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rukun iman yang 6. Lalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu ihsan? Kemudian Nabi SAW menjawab, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Namun apabila tidak bisa, maka yakinilah Allah melihatmu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, akhirnya orang itu pun bertanya tentang hari kiamat. Lalu Nabi SAW mengatakan bahwasanya orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Artinya dua-duanya nggak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Lalu orang itu mengatakan, apa ciri-cirinya? Disebutkan 2. Yang pertama, seorang budak melahirkan tuan. Yang kedua, orang yang telanjang, dalam artian bajunya biasa-biasa aja, telanjang badan, telanjang kaki, tapi dalam artian orang sederhana, pengembala kambing, namun berlomba-lomba dalam bangunan. Lalu yang selanjutnya orang itu pun
pergi. Dan yang terakhir, Nabi SAW berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, tahukah siapa yang datang tadi? Maka Umar menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi SAW menginformasikan bahwasanya orang tersebut adalah Jibril, datang kepada kalian mengajarkan tentang urusan agama kalian. Itu ringkas hadisnya. Lanjutan faedahnya yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah, ini menunjukkan, dalam hadis ini menunjukkan kecerdasan para sahabat, di mana ditunjukkan ketika mereka kagum bagaimana seorang penanya membenarkan siapa yang ditanya. Yang bertanya siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Bertanya kepada Nabi SAW di awal tentang Islam. Lalu setelah Nabi menjawab, dibenarkan. Sodakta. Maka para sahabat, kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kita heran sama dia. Dia yang nanya, dia yang benerin. Ini yang ustadznya siapa? Nah, pada asalnya penanya itu tidak tahu. Harusnya demikian. Ya, dan orang yang tidak tahu tidak mungkin dia menghukumi suatu ucapan sebagai benar atau salah. Tapi orang ini nanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bilangnya kok benar begitu. Sehingga di sini menunjukkan kecerdasan para sahabat radhiyallahu anhum. Tetapi keheranan ini lenyap ketika Nabi SAW bersabda, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ini yang datang adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya, dia datang ingin mengajarkan kepada kalian urusan agama kalian. Herannya langsung hilang. Ternyata yang datang adalah siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Itu faedah yang ke-16. Ya, faedah yang sebelumnya 1-15 bisa dilihat di rekaman sebelumnya. Kemudian faedah yang ke-17. Ya, berdasarkan hadis ini, iman itu mencakup 6 perkara. Sebagaimana jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang rukun iman. Apa saja yang 6 itu? Yang pertama, beriman kepada Allah, antu'mina billah. Kemudian yang kedua, kepada para malaikat, wa malaikatihi. Kemudian yang ketiga, kepada kitab-kitab, wa kutubihi. Kemudian yang keempat, kepada para rasul, wa rusulihi. Kemudian yang kelima, kepada hari kiamat, wal yaumil akhiri. Kemudian yang keenam, dan qada dan qadar yang baik dan buruk. Wa fil qadari khairihi wa syarrihi. Ini faedah yang ke-17. Iman itu mencakup 6 perkara. Kemudian faedah yang ke-18. Berdasarkan hadis ini, itu ada pembedaan antara Islam dengan iman. Ya, ini keduanya beda kalau disebut secara bersamaan. Dalam hadis ini disebut secara bersamaan. Yang pertama, Nabi SAW ditanya tentang Islam. Yang kedua, Nabi SAW ditanya tentang iman. Berarti disebutnya satu hadis, dua-duanya disebut. Ini namanya disebut secara bersamaan. Nah, Nabi SAW dalam hadis ini menafsirkan Islam itu sebagai amalan-amalan anggota badan. Islam itu syahadat. Islam itu sholat, zakat, puasa, haji. Semuanya ini amalan-amalan anggota badan. Amalan-amalan zohir, amalan-amalan yang terlihat. Adapun iman, Nabi SAW menyebut dalam hadis ini semuanya amalan-amalan hati. Iman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, takdir baik dan buruk. Semuanya amalan-amalan hati.
Itu kalau disebut bersamaan. Islam artinya amalan-amalan anggota badan, iman artinya amalan-amalan hati. Akan tetapi ketika disebutkan secara mutlak, ketika disebutkan Islam saja atau disebutkan iman saja, maka otomatis langsung mencakup keduanya. Kalau disebutkan terpisah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3. Perhatikan, Allah berfirman, "Wa raditu lakumul Islam dinan." Kata Allah, dan aku ridha Islam itu jadi agamamu. Allah menyebut hanya Islam. Apakah sama dengan Allah tidak ridha kepada iman? Jawabannya tidak seperti itu. Walaupun di sini disebut, dan aku ridha Islam itu sebagai agamamu, kata Allah, sama dengan aku ridha iman juga sebagai agamamu. Karena agama ini cakupannya ada Islamnya, ada imannya. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 85 Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan." Ya, barang siapa yang nyari selain dari agama Islam, barang siapa yang nyari selain keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman yang lainnya. Walaupun disebutnya iman, walaupun disebutnya Islam, otomatis mencakup di dalamnya iman. Kemudian juga dalam surat Al-Anfal ayat 19 Allah berfirman, "Wa annallaha ma'al mu'minin." Allah bersama dengan orang-orang yang beriman. Apakah Allah tidak bersama dengan orang-orang Islam? Jawabannya tidak demikian. Otomatis Allah juga bersama dengan orang-orang Islam. Ini dipahami. Kalau Islam disebut dalam satu hadis, satu ayat, dua-duanya disebut, maka Islam amalan zahir, iman amalan batin. Tapi kalau disebut satu saja dalam satu ayat, Islamnya atau imannya saja dalam satu ayat atau hadis, maka bermakna kedua-duanya. Contoh yang lain, dalam surah An-Nisa ayat 92 Allah berfirman, "Fatahriru raqabatim mu'minah." Ya, maka merdekakan hamba, maka memerdekakan hamba sahaya yang mukminah. Apakah enggak muslimah? Otomatis muslimah, walaupun disebutnya mukminah. Ya, jadi mencakup Islam dan iman. Ya, adapun jika keduanya disebutkan secara bersamaan, maka masing-masing dari keduanya ditafsirkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis ini. Islam amalan anggota badan, iman amalan hati. Atau mungkin dalil dari hadis. Ketika Nabi SAW ditanya, apa itu Islam? Mal Islam? Maka Rasulullah SAW menjawab apa? Antu'mina billah tsumastaqim. Ditanya apa itu Islam? Nabi menjawab, engkau beriman kepada Allah. Dijawab, engkau beriman kepada Allah. Padahal itu rukun iman tuh. Ya. Jadi yang ditanya Islam, Nabi jawab iman. Berarti Islam sama dengan iman. Disebut satu bersamaan maknanya. Tsumastaqim, kemudian istiqomah. Itu. Jadi saya ulangi sekali lagi faedah yang ke-18. Islam sama iman itu kalau disebut berbarengan maknanya beda. Islam itu maknanya amalan anggota badan, iman itu maknanya amalan hati. Akan tetapi kalau disebutnya satu saja, apa itu Islam? Maka kita jawab, Islam itulah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab dan seterusnya, itu benar. Islam itu dimaknai juga iman kalau disebutnya satu saja. Atau sebaliknya, ketika ditanya apa itu iman, maka kita jawab, iman itu adalah engkau mengucapkan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kalau bisa. Ini juga boleh.
Jadi kalau disebut satu, maknanya dua-duanya. Disebut dua-duanya dalam satu konteks, maknanya satu amalan badan, itu Islam. Yang satu lagi amalan hati, itu iman. Kita lanjutkan faedah ke-19. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, iman kepada Allah adalah rukun iman terpenting dan teragung. Iman kepada Allah adalah rukun iman terpenting dan teragung. Karena itu Nabi SAW lebih mendahulukannya. Disebut depanan, antu'mina billah. Engkau beriman kepada Allah. Dan iman kepada Allah ini mencakup keimanan kepada eksistensinya, kepada intinya. Intinya apa? Iman kepada Allah, beriman kepada rububiyahnya Allah. Apa maksudnya rububiyahnya Allah? Maksudnya adalah kita mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Perbuatan Allah menghidupkan, menciptakan, mematikan, kemudian memberi rizki, menurunkan hujan dari langit, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, terbit matahari dari timur, tenggelam di barat, datang siang, datang malam, dan seterusnya. Yang ngatur siapa? Harus diesakan. Satu saja yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna tauhid rububiyah, mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah. Kemudian yang kedua, termasuk eksistensinya, intinya adalah mengimani uluhiyah. Uluhiyah ini apa artinya? Mengesahkan Allah di dalam perbuatan hamba. Perbuatan hamba itu ngapain? Perbuatan hamba itu ibadah. Makanya nama lain tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah. Maka di dalam beribadah harus diesakan. Ya, ketika Anda sholat, maka diesakan sholat itu hanya ditujukan kepada Allah. Jangan ditujukan kepada orang yang di sebelah Anda yang melihat Anda sholat. Akhirnya sholatnya lebih dibagus-bagusin. Nah, kalau rasa itu muncul bagaimana? Rasa itu muncul dilawan, jangan dinikmati. Kalau dinikmati berarti ria, tapi kalau dirawan, pokoknya enggak, berarti ikhlas. Ikhlas itu artinya memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Walaupun Anda sholatnya kepaksa, tapi ketika Anda memurnikan ibadah, pokoknya niatnya cuma Allah doang, itu namanya ikhlas. Itu mana uluhiyah. Ya, mengesahkan Allah di dalam perbuatan hamba. Perbuatan hamba adalah ibadah. Makanya tauhid uluhiyah disebut sebagai tauhid ibadah. Kemudian termasuk eksistensinya, termasuk inti dari iman kepada Allah juga mengimani dalam hal asma wa sifat. Ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah harus diimani. Nama-nama Allah itu apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Semuanya diimani. Jangan dihapus, jangan dihilangin. Allah itu Ar-Rahman. Wah, ini mah kayak nama orang. Berarti dihapus. Ini tidak benar. Allah Ar-Rahim. Oh, itu kayak nama orang. Berarti dihapus, nggak diimani. Itu tidak benar. Kemudian juga sifat-sifat Allah. Ya, sifat-sifat Allah itu apa? Allah sifatnya maha mendengar. Allah maha melihat sifatnya. Allah mendengar, Allah melihat sifatnya. Ya, kita bilang mendengar, kita bilang melihat, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sekarang coba kita katakan Allah mendengar, kita tunjuk telinga kita. Allah melihat, kita tunjuk mata kita. Apakah di pikiran kita menyamakan Allah dengan kita? Jawabannya tidak. Kita cuma pengen ngasih apa? Ngasih penjelasan sama yang dengar, sama yang lihat. Biar dia paham, namanya mendengar itu di sini, melihat di sini. Bukan kita menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga nanti difitnah kita mujassimah. Tidak demikian. Menyamakan Allah dengan makhluk, istilahnya mujassimah. Ya, tidak demikian. Makanya apa? Di dalam mengimani asma wa sifat, itu kata para ulama ahlus sunnah wal jamaah, tanpa ta'til. Ta'til itu artinya apa? Dihapus.
wah ini mah sama dengan makhluk. Diselewengkan jadinya. Atau tanpa takwil, ditakwil-takwilkan, ditafsir-tafsirkan. Ya seperti Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, kata Nabi SAW. Harusnya udah diimani benar Allah turun. Ini ada sebagian orang mengatakan harus ditafsirkan. Dikarenakan tidak mungkin Allah itu turun di sepertiga malam terakhir ke langit pertama. Karena malam ini nggak habis-habis. Nanti di sana ada malam, di sini udah siang. Nanti pindah lagi. Berarti Allah nggak naik-naik ke langit dong. Itu kan pikirannya makhluk, pikirannya orang. Karena orang kalau mikirin Allah nggak bakal nyampe ini otaknya. Harus diimani saja. Sehingga sama dia dikatakan harus ditakwilkan. Maksudnya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir adalah rahmatnya yang turun. Ditakwilkan. Takwil ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Qaulul Mufid, di awal-awal pembahasan penjelasan tentang tauhid, beliau mengatakan apa? Takwil kalau benar itu namanya tafsir. Al-Quran itu perlu ditakwil, perlu ditafsir biar kita lebih paham. Itu baru benar. Asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah ditakwil boleh. Kalau takwilnya benar, namanya tafsir. Ya, kalau takwilnya benar namanya tafsir. Tapi kalau takwilnya nggak benar, ya, itu namanya tahrif. Namanya tahrif, merubah. Udah benar sama dia dirubah. Tapi dia pakai bahasa diplomatis, takwil. Nah, makanya mesti kita belajar sehingga kita paham masalah ini. Cuma kadang-kadang kalau kita nggak belajar, asal yang ngomong itu adalah ustadz, dai, lulusan sana, lulusan sini. Bener juga ya. Itu namanya kena syubhat dari penjelasannya. Ini kita hati-hati. Ya jadi jangan ditakwil. Jangan ditaktil, diselewengkan, jangan ditakwil, tafsir-tafsir nggak jelas, ditahrif, jangan dirobah. Kemudian jangan takyif, nanya bagaimana. Ya ada seseorang datang kepada Imam Malik rahimahullah. Allah bersemayam di atas arsy. Itu maksudnya bagaimana? Imam Malik mengatakan Allah bersemayam di atas arsy itu udah jelas. Harusnya langsung ngeh, langsung paham, langsung ngerti harusnya. Kenapa pakai nanya gitu? Tapi kalau situ nanya bagaimana Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy, ya itu tidak diketahui, yang tahu cuma Allah. Dan pertanyaan Anda ini, itu pertanyaan yang bid'ah. Artinya dari dulu orang nggak ada yang nanya, ini baru nongol nanya. Para sahabat nggak ada yang nanya kepada Nabi SAW. Mereka itu udah paham kalau dibilang Allah bersemayam di atas arsy. Ini pakai nanya bagaimana gitu. Itu tidak dibenarkan oleh Imam Malik rahimahullah. Udah diimani saja kata-katanya. Wallahu a'lam. Ya. Jadi bukan sekedar iman kepada keberadaan Allah. Allah itu ada. Giliran rububiyah, perbuatan Allah tidak diesakan. Kemudian perbuatan makhluk tidak diesakan. Perbuatan Allah harus diesakan. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang menurunkan hujan, yang mendatangkan siang dan malam, itu harus diesakan Allah saja. Jangan diduakan Allah dan Mbah Fulan, enggak. Sama juga perbuatan hamba, tauhid uluhiyah, perbuatan hamba ibadah, diesakan hanya kepada Allah saja. Jangan Anda sedekah gara-garanya gaji pertama takut kualat. Tapi kalau Anda ingin sedekah, ini sedekah lillah, untuk Allah. Itu baru benar. Sama juga terkait asma wasifat. Ya jadi nggak cuma percaya Allah itu ada. Jadi percaya Allah itu ada, iya. Kemudian rububiyah, perbuatan Allah diesakan. Uluhiyah, perbuatan hamba beribadah diesakan, hanya diberikan kepada Allah. Asma wa sifat juga diesakan. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Jangan punya kepikiran sama dengan makhluk, itu namanya nggak diesakan.
Yang bilang begitu tuh Allah. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah itu nggak sama dengan apa saja. Tapi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kan Maha mendengar kita paham. Allah Maha melihat kita paham. Kita bilang Allah sama dengan kita. Jawabannya, laisa kamitslihi syai'un. Allah nggak sama dengan sesuatu apapun. Itu yang benar. Bukan digiring pikiran orang sama dengan ini menyamakan Allah dengan makhluk kemudian ditakwil. Namanya dirobah, itu tidak benar. Ya wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan faedah berikutnya. Faedah ke 20. Ya, faedah 20 selanjutnya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu menetapkan eksistensi malaikat. Ya, menetapkan eksistensi malaikat. Artinya apa? Malaikat ini yang pertama, ya, malaikat adalah makhluk gaib yang disifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai sifat dalam Al-Quran. Itu malaikat. Makhluk gaib yang disifati Allah dengan berbagai sifat di dalam Al-Quran. Dan disifati oleh Nabi SAW dalam As-Sunnah. Artinya malaikat itu betul-betul ada eksistensinya. Ya, bukan malaikat itu disimbolkan dengan perbuatan baik. Sebagian orang demikian, ini tidak benar. Malaikat itu beneran ada, bukan hanya perbuatan baik saja, tidak. Cara beriman kepada mereka adalah mengimani nama-nama malaikat yang nama-nama mereka disebutkan. Cara beriman kepada mereka adalah mengimani nama-nama malaikat yang nama-nama mereka disebutkan. Nah, sedangkan nama-nama malaikat yang tidak disebutkan, maka kita imani mereka secara global. Kita tahu ada disebut malaikat Jibril, malaikat Malik, malaikat Ridwan, kemudian malaikat Maut, dan malaikat-malaikat yang lain. Yang kita tahu namanya, kita imani. Yang kita tidak tahu, kita imani secara global. Kita juga mengimani tugas-tugas mereka yang mereka jalankan, yang telah kita ketahui secara nas. Seperti malaikat Jibril menyampaikan wahyu, kita imani. Ya, disebutkan penjelasan tambahan. Ketahuilah bahwa setiap muslim wajib beriman kepada para malaikat yang nama-nama mereka disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah secara terperinci. Di antaranya Jibril, Mikail, Israfil. Jibril adalah malaikat yang ditugaskan membawa wahyu yang menjadi sumber kehidupan hati dan roh. Pengen hati hidup, roh hidup, pelajari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Mikail adalah malaikat yang ditugaskan membawa hujan yang menjadi sumber kehidupan tumbuhan dan hewan. Adapun Israfil ialah malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala untuk menghidupkan makhluk sesudah kematian mereka. Di antara malaikat yang disebut dalam Al-Quran ialah Malik, penjaga neraka. Kemudian mereka dan selainnya yang nama-nama mereka disebutkan dalam sejumlah hadis yang terbukti kesahihannya wajib diimani. Berikut tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Adapun malaikat yang tidak disebutkan namanya, maka kita wajib mengimani mereka secara global dan mengimani sifat-sifat mereka dan perbuatan-perbuatan mereka yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita beriman kepada Al-Kiram Al-Katibun, nama malaikat yang dijadikan Allah sebagai pencatat amal-amal kita. Kemudian kita bukan rakib atid ya. Rakib atid artinya malaikat pencatat itu. Ya, kemudian juga kita beriman kepada malaikat maut yang ditugaskan untuk mencabut nyawa para makhluk. Kita beriman kepada para malaikat yang bertugas di neraka. Kita beriman kepada para malaikat yang ditugaskan di surga. Dan kita beriman juga dengan para malaikat pamikul arsy. Ya, wallahu alam. Jadi kita juga mengimani sifat-sifat mereka yang dengannya mereka disifati sepanjang yang kita ketahui. Malaikat Jibril pernah jadi orang, hadir di majlis Rasulullah SAW. Kita imani, jangan seperti sebagian orang. Ya, malaikat itu tidak ada.
malaikat itu hanya simbol kebaikan dan seterusnya. Ini salah. Di antaranya Nabi SAW pernah melihat Jibril SAW yang memiliki 600 sayap yang menutupi ufuk sesuai penciptaan aslinya. Ini kita imani. Pernah jadi orang diimani berdasarkan di sini. Di riwayat lain disebutkan malaikat Jibril alaihissalam punya 600 sayap. Satu sayap yang menutupi ufuk timur dan barat. Dan kewajiban kita terhadap malaikat ialah mempercayai mereka dan mencintai mereka, karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang melaksanakan perintahnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man 'indahu la yastakbirun an ibadatihi wa la yastahsirun. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man 'indahu la yastakbirun," dan malaikat-malaikat yang di sisi Allah mereka tidak sombong. La yastakbiruna an ibadatihi. Mereka tidak angkuh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sombong sehingga mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yastahsirun, dan mereka juga enggak pakai capek ibadahnya. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih siang dan malam, tidak berhenti-berhenti. Ini kita imani. Itu iman kepada para malaikat. Baik, insyaallah sampai di sini kajian kita, dan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita sampai menetapkan eksistensi iman kepada malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ketemu lagi di sesi Sabtu Ahad yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.